Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani kali ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Part 3. Bencana sosial masuk gereja. Sumpah sama dengan kemunafikan. Tujuan Allah dengan lembaga perkawinan yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan berkuasalah. Mengapa perkawinan harus dilembagakan? Supaya kehidupan manusia lebih terstruktur dan tertata dengan baik ketika manusia sudah beranak cucu dan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, dan sudah memenuhi unsur pelanggaran dan mana yang tidak memenuhi unsur pelanggaran. Apalagi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, batasan-batasan norma-norma itu sudah hilang. Mekanisme dan kesepakatan itu sudah tidak ada lagi karena semua telah diatur penguasa kegelapan. Apakah Allah tinggal diam? Dia tetap peduli pada manusia dengan cara mengutus para nabinya. Namun manusia tidak sanggup menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang untuk menggenapinya." Ada ungkapan yang mengatakan, "Mulutmu adalah harimaumu." Ini adalah ungkapan yang menuntut satu pikiran, satu perkataan, dan satu perbuatan. Karena seringkali orang mencari pembenaran dan ketidakkonsistennya dengan latah mengatakan kata sumpah demi Tuhan dan demi yang lain. Itu semua dilakukan supaya orang tidak menuntut terus atas apa yang telah ia katakan sebelumnya, dan sumpah menjadi kalimat untuk mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain. Makanya Yesus melarang yang namanya sumpah, karena hidup manusia itu konsisten terhadap ketidakkonsistennya. Manusia itu acap kali mempertahankan prinsipnya yang salah. Dia melihat kehidupan ahli Taurat, kehidupan golongan Farisi dan golongan Saduki. Mereka sering latah mengucapkan kata sumpah. Peristiwa itu juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, atau sering kita alami sendiri supaya orang mempercayai apa yang kita ucapkan. Sumpah senjata adalah menjadi senjata terakhir untuk meyakinkan orang lain atas apa yang kita ucapkan, atau dengan menangis dalam meyakinkan seseorang, padahal air mata yang kita keluarkan adalah air mata buaya. Makanya ia juga mengatakan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sebagai pengikut Kristus, jangan kita latah dengan kata sumpah atau perkataan munafik yang lain. Itu tidak baik dan tidak berkenan kepadanya. Iblis juga bekerja dalam setiap perkataan yang berasal dari keinginan daging, dan keinginan daging sudah jelas, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dengan alasan di atas, Rasul Paulus menetralisir dengan buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, ternyata kita mampu menjaga konsistensi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kata sumpah palsu yang dikatakan Yesus dalam hal ini
hampir sama dengan saksi dusta. Dalam salah satu isi 10 hukum Taurat Tuhan, makanya ia tahu bahwa ahli-ahli Taurat sering melakukan sumpah palsu maupun melakukan saksi dusta untuk melakukan pembenaran. Hal di atas telah dilakukan turun-temurun hingga saat ini. Apabila kita mencermati dalam setiap pengangkatan jabatan di suatu institusi baik negeri maupun swasta, di semua level mulai tingkat desa sampai nasional, sebelum melakukan tugasnya mereka didahului dengan sumpah jabatan atau janji. Apabila pertanyaan ini dijawab dengan jujur, apakah mereka melakukan tugasnya seperti yang diucapkan dalam janji atau sumpah, termasuk di dalamnya para pengikut Kristus? Dipastikan 80% sampai 90% mereka melanggar janji atau sumpahnya tersebut. Buktinya para pejabat pemerintah dengan terlibat korupsi dan melanggar aturan kepegawaian. Peran apakah yang harus diambil oleh gereja dalam hal ini? Apakah hanya mendoakannya supaya mampu berperan dalam situasi negara yang demikian? Gereja harus mampu menjadi gereja yang holistik dengan memberikan wawasan dan pengetahuan seperti anti korupsi dan pengetahuan disiplin ilmu yang lain yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Gereja harus berani mengoptimalisasikan peran-peran diakonia dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Pembangunan jemaat yang menyeluruh, baik membangun kerohanian maupun jasmani, itu yang menjadi kunci keberhasilan gereja dalam mengembangkan amanat agung Kristus. Amin. Dan bersambung.